Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Habiballah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan kali ini saya ingin meneruskan salah satu bait yang kedua dari kitab Akhlak Banin, yaitu yang berjudul Al-Waladul Adibu, anak yang beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahu al-kabiro wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu sigoro wa kullaman huwa asgoru minhu, yang artinya al-waladul adibu, anak yang beradab, mereka itu yahtarimu walidayhi, menghormati kepada kedua orang tuanya, dan mereka wa muallimihi, menghormati kepada gurunya. Bisa menghormatinya seorang anak kepada kedua orang tuanya dan menghormati kepada guru-gurunya ketika anak itu dididik, salah satunya di pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang berbasis agama. Berbasis agamanya lebih banyak ketimbang umum. Akan berbeda anak tersebut ketika dibandingkan dengan anak yang tidak dititipkan ke pondok-pondok pesantren. Mereka itu akan mendapatkan asar atau tapak dari pendidikannya yang disampaikan dari pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang agamanya lebih mumpuni. Sebagaimana dalam bait yang kedua dalam kitab Akhlak Banin, al-waladul adibu, anak yang beradab atau yang berakhlak, mereka menghormati kepada kedua orang tuanya dikarenakan dia itu dididik di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, dan mereka itu menghormati kepada gurunya. Yang selanjutnya, anak yang beradab ialah wa ikhwanahul kibaro, mereka itu menghormati kepada guru, menghormati kepada saudaranya yang lebih besar. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan mereka itu menghormati kepada setiap orang yang mereka itu lebih besar darinya. Kalau bahasa Sunda bilang, ada peribahasa waktu dulu, yaitu ayat tata krama, kumaha tata krama kasaluhureun, kumaha etika atanapi tata krama kasahanapeun. Cek bahasa Sunda mah nyaeta aya unak usuk basa.
aya undak usuk basa. Tah dina bahasa Sunda kiwari ternyata eta teh sakedik-sakedik tos menghilang. Manawi budak kiwari mah manehna teh teu apaleun kumaha nalika berkomunikasi atanapi nalika ngobrol jeung saluhureun, nalika ngobrol sareng anu sahanapeun, nalika ngobrol jeung anu sasama. Istilah nama budak kiwari mah kirang kesopanan. Manawi hiji-hijina murangkalih digebruskan di tempat-tempat pendidikan, salah satunya nyaeta di pondok-pondok pesantren. Insya Allah lamun mah dididik eta murangkalih bakal ngahormat ka ibu ramana, ngahormat ka guruna, bakal bisa nalika berkomunikasi sareng anu saluhureun, berkomunikasi nalika jeung anu sahanapeun. Yang selanjutnya, anak yang beradab wa yarhamu ikhwanahu sigara, mereka itu menghormati kepada yang lebih kecil darinya. Jadi mentang-mentang tidak kecil, anak tersebut ditendang dan lain sebagainya. Ada etika nalika ketika bergaul dengan anak kecil. Yang terakhir, wa kullaman huwa asgharu minhu, dan setiap orang mereka itu yang lebih kecil darinya. Jadi rasa hormatnya bukan perorangan, tapi menyeluruh kepada semua manusia, semua orang yang ada di lingkungannya. Dan untuk yang selanjutnya, marilah kita bacakan wa yasduku fi kalamihi wa yatawaddu ma'an nasi wa yasbiru alal ada wa la yuqati'u aulada wa la yatakhassamu ma'ahum wa la yarfa'u sautahu idza tatakallama au dhahika. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita bahas, dan akhir kalam dari pertemuan ini marilah kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.